Shalom, perkenalkan nama saya Yasinta Simenes dari kelas 11 MIA 6. Dalam video ini, saya akan membahas tentang rangkuman modul 6 3.3 bagian 2. Yang pertama, permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Ada 5 permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Yang kelima, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. 3. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, penganggur terbuka. Yang kedua, pengangguran terselubung. Yang ketiga, pengangguran musiman. Yang keempat, pengangguran friksional. Yang kelima, pengangguran karena upah terlalu tinggi. Yang keenam, pengangguran struktural. Yang ketujuh, pengangguran teknologi. Yang kedelapan, pengangguran potensial. 4. Penyebab terjadinya pengangguran. Penyebab terjadinya pengangguran adalah tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja, terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebabkan antara lain perusahaan yang menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi, atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor-impor, dan sebagainya. Kurangnya efektif informasi pasar kerja bagi para pencari kerja, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha, masih sulitnya arus masuk modal asing ekspor-impor, dan sebagainya. Kurangnya efektif informasi pasar kerja bagi para pencari kerja, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha, masih sulitnya arus masuk modal asing, iklim investasi yang belum kondusif, tekanan kenaikan upah di tengah usaha yang masih lesu, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, urbanisasi, stabilitas politik yang tidak stabil, perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dan keberadaan pasar global. 5. Dampak-dampak pengangguran. Dampak pengangguran yang pertama, pendapatan nasional menurun. Yang kedua, pendapatan per kapita rendah. Yang ketiga, produktivitas rendah. Yang keempat, upah rendah. Yang kelima, investasi dan pembentukan modal rendah. Yang keenam, sumber utama kemiskinan. Yang ketujuh, pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Dan yang kedelapan, dampak sosial lainnya atau beban keluarga dan lain-lain. 6. Cara mengatasi pengangguran antara lain sebagai berikut: menciptakan kesempatan kerja, menumbuhkan usaha-usaha baru, memperluas kesempatan usaha, meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme, meningkatkan kualitas tenaga kerja, menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri. Penempatan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di luar negeri. 7. Upah. Upah merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya
kepada perusahaan, pembayaran upah bisa dilakukan harian, mingguan, atau bulanan. 8. Macam-macam sistem upah antara lain sebagai berikut. Upah menurut waktu, upah menurut prestasi, upah borongan, upah premi, upah partisipasi, upah mitra usaha, upah indeks gaya hidup, upah skala berubah, upah produksi, dan upah bagi hasil. Demikian hasil presentasi saya. Shalom.